Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar tahun 1567 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan baik dikarenakan ada bangsa yang mengatur serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain. Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil berarti bukit atau gunung. Seperti namanya, bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi. Diperkirakan bangsa Malay bermula dari 4 bangsa, yakni Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Terkadang disingkat Aceh, dan sampai sekarang istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Bangsa yang pertama datang adalah bangsa Hindia Malaya atau Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia keturunan Kushi keturunan Ham bin Nabi Nuh dengan bangsa Malaya keturunan bangsa Malaya Purba atau Atlantis atau Sundaland, penduduk asli Nusantara yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia keturunan dari Het keturunan Ham bin Nabi Nuh yang telah terlebih dahulu datang dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, datang bangsa Cina atau bangsa Formosa keturunan Shini keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, datang bangsa Eropa atau bangsa Troya atau Romawi Purba keturunan Rumi keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Mereka membawa peradaban Harappa yang dikenal sudah sangat maju. Dan yang terakhir, sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, datang bangsa Arab Purba atau bangsa Kabiru keturunan Ad keturunan Sam bin Nabi Nuh. Bangsa Kabiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Pulau Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay, bangsa Aceh Purba atau Melayu Proto, dengan mata pencarian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay sebagaimana leluhur pertamanya bangsa Himalaya mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan dari pegunungan Pusat Gayo di utara sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Menurut para sejarawan, bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid Genghis Khan tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan? Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai? Daerahnya subur serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka takutkan? Jawabnya hanya satu, karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal sangat tersohor memiliki angkatan laut dikdaya, kekuatan maritim yang sangat kuat, dan bala tentaranya secara personal memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Mereka adalah penguasa lautan sehingga Nusantara terkenal sebagai kerajaan superpower dari timur, bahkan jauh ribuan tahun sebelum bangsa Mongol berkuasa. Pada sekitar tahun 1670 sebelum Masehi, dikabarkan Nabi Ibrahim keturunan Syalik keturunan Sam bin Nabi Nuh telah sampai berdakwah di negeri bangsa Malay. Beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malay yang bernama Siti Kantura. Dari pernikahan itu, Nabi Ibrahim dikaruniai 6 orang anak yang bernama Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah.
dari anak keturunan Siti Kanturah kelak akan memunculkan bangsa Median atau Madian, Kaldea dan Melayu Deutero. Berdasarkan perkiraan, Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Hyksos berkuasa di Mesir kuno, sementara versi lain menyebutkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kanturah pada sekitar tahun 2025 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Deutero atau Malai Muda yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi yang berasal dari kata Bani atau kaum atau kelompok, dan Jiwi yang berarti Ji sama dengan satu atau tauhid, dan Wi sama dengan Widi atau Tuhan. Jadi makna Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal Al-Kamil fi Al-Tariq. Melayu Deutero adalah istilah yang digunakan para sejarawan modern untuk mengidentifikasikan Bani Jawi, di mana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata ketika baru-baru ini dari penelitian seorang profesor Universiti Kebangsaan Malaysia diperoleh data bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean yang merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosemitik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Lalu suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi, dan sejak dahulu mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumati Manunggaling Kawula Gusti. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nu Ngersaken atau disebut juga Sang Hyang Keresa. Pemaparan ini bukan hanya sekedar cerita legenda atau mitos, akan tetapi juga didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Lalu mengenai keberadaan kota Barus, mari kita telusuri. Sebagai pelabuhan niaga samudera, Barus atau Lobu Tua diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada pula yang memperkirakan lebih jauh dari itu, sekitar 5000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Perkiraan terakhir itu didasarkan pada temuan bahan pengawet dari berbagai mumi Fir'aun Mesir kuno, yang salah satu bahan pengawetnya menggunakan kamper atau kapur barus. Getah kayu itu yang paling baik kualitasnya pada kala itu hanya ditemukan di sekitar Barus. Sejarawan di era kemerdekaan, Profesor Muhammad Yamin memperkirakan perdagangan rempah-rempah di antara kamper sudah dilakukan pedagang Nusantara sejak 6000 tahun lalu ke berbagai penjuru dunia. Seorang pengembara Yunani, Claudius Ptolemeus, menyebutkan bahwa selain pedagang Yunani, pedagang Venesia, India, Arab dan juga Tiongkok lalu lalang ke Barus untuk mendapatkan rempah-rempah. Lalu pada arsip tua India, kata Sarita Sagara sekitar tahun 600 Masehi mencatat perjalanan seorang Brahmana mencari anaknya hingga ke Barus. Brahmana itu mengunjungi Kelavipa atau Pulau Kelapa di Duga, Sumatera dengan rute ke Taha, Kedah, Malaysia, menyusuri pantai barat hingga ke Karpur Ravipa atau Barus.